Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Salam dan selamat pagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyik. Hura barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakala. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala basyik. Shikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala bu. Hura barala la la barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyik. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala bu. Hura la 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 la
Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa setiap kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan datang di rumah-Mu Tuhan, rindu untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Aba di dalam surga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran setiap kami Tuhan. Jangan Engkau ingat-ingat lagi ya Aba, tapi oleh kasih setia-Mu Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbaharui Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah pada saat kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami yang sakit Engkau akan sembuhkan, kami yang berpemeran Engkau akan lepaskan, bahkan kami yang putus asa Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan kami jalan keluar ya Bapa. Karena kami percaya, kami sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang akan beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang akan menjamah Tuhan setiap kami. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Ayo kita bangun roh kita untuk menyembah Dia. Ayo kuatkan roh kita untuk menyembah Tuhan yang hidup. Bagi yang masih mau bisa bahasa, ayo angkatkan doa kita. Memujilah Dia yang hidup di tengah-tengah kita. Angkat ucapan syukur kita kepada Dia. Kami tak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Pegang erat Tuhan setiap tangan kami Tuhan Yesus. Pimpinlah Tuhan setiap
setiap kami ya Bapa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam setiap kami ya Bapa. Bergaulah, bertatalah Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat pelawatan-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan menari besar untuk memuliakan Engkau. Karena Engkau layak Tuhan menerima penyembahan setiap kami ya Bapa. Persiapkan Tuhan hati kami ya Bapa untuk lebih serius, lebih fokus lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Coba lihat saudara kanan kirinya, katakan engkau memang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa, biarlah pada saat kita menyanyikan lagu-lagu yang untuk Tuhan, biarlah kita memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Mulai sukacita mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersenang, jiwa di setiap waktu, sebab sukacitamu Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik dalam kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami. Ini waktunya kami akan memberi Tuhan. Bila setiap kami yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Bila setiap kami yang memberi, Engkau memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Takaralabasya kararabasti kiralabasya kararabasya. Kuriararabasya kararabaya rabahara takaralabasya kiralabasya. Yes Lord. Terima kasih buat kebaikan. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kami tahu Engkau telah taruhkan kehausan, kerinduan di hati kami pribadi lepas pribadi untuk bersekutu denganmu di tempat ini. Bapa, puaskan kehausan kami. Nyatakan lawatanmu pribadi lepas pribadi kepada kami melalui firman kebenaran. Kami percaya firman kebenaran-Mu akan memberkati kami pada pagi ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, ajarkan anak-anak-Mu agar mereka boleh mengerti, memahami, dan bahkan mereka boleh menjadi pelaku firman. Aba, urapi juga bibir mulut hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati. Biarlah ada kuasa perkataan sorgawi, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, ada pembaharuan pola pikir daripada anak-anak-Mu secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak-Bapak, mereka tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi mereka pulang membawa berkat-berkat sorgawi. Bapa dalam surga, terima kasih. Berbicaralah, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom. Semuanya kondisinya sehat. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ketika kita perkatakan kita sehat, segala penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita punya kuasa perkataan. Oke, hari-hari ini saya kalau nonton TV, saya lihat ada tertulis di sana 3M. 3M. Yang pertama katanya memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Ya, yang ketiga menjaga jarak. Ya. Tapi jangan dibalik ya. 3M, kalau anak kecil ditanya kadang-kadang bingung. Apa itu arti 3M? Oh, itu artinya yang pertama mencuci masker. Yang kedua memakai tangan katanya. Ketiga menjaga jarak. Loh, kok bisa terbalik-balik? Iya Om, kan kalau maskernya basah kita harus jaga jarak, nggak kelihatan takut ketabrak katanya. Oh gitu ya. Itu terus ditambah lagi pesan di bawah TV itu biasanya ada pesannya lagi. Ingat pesan Bunda gitu ya. Jangan lupa pesan Bunda. Hashtagnya kayak gitu ya. Nah, terus saya pikir-pikir, kenapa harus Bunda? Kenapa nggak ingat pesan Papa gitu ya. Nah, tetapi berbicara tentang singkatan-singkatan 3M gitu. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, saya ingat kata istri katanya. Apa tuh kata istri? 20S. Apa itu 20S? Saya sebel sama situ sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya sehingga sekarang suami saya senyum-senyum sendiri saja. Itu 20S. Gitu ya. Dan bahkan sekarang kita dituntun Tuhan pada pagi ini ingat kata Aba Bapa. Apa? Tema khotbah hari ini adalah 3T. Apa tuh Pak 3T? Time to time, waktu demi waktu. Itu tema khotbah pada pagi ini. Waktu itu penting. Kalau kita masak, juga pakai waktu. Baik waktu kapan masak, dan lama memasak. Kenapa? Kalau kita masaknya telat, kita bisa kena mah. Tapi kalau kita masaknya kelamaan, juga bisa gosong. Masaknya terlalu sebentar, nggak matang, bisa sakit perut. Jadi, waktu itu penting dalam semua aktivitas. Ada waktunya kita makan, ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita melayani, ada waktunya kita beribadah, ada juga waktunya kita untuk bekerja. Jadi semua ada waktunya dan ada durasinya. Ada lamanya, ada masanya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita akan belajar masuk Pengkhotbah 3 ayat 1. Jadi waktu itu penting. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dikatakan begini dalam firman, ya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Multimedia. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada dua keterangan waktu di sini, masa dan waktu. Masa adalah durasi, lamanya.
Waktu adalah kapan mulainya. Saya akan bekerja jam 8, itu waktunya, jam 8 pagi. Sampai jam 5 sore, itu durasinya, itu masanya. Dan firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu di bawah langit. Siapa yang sekarang sudah ada di atas langit? Belum ada ya, kita semua ada di bawah langit. Segala sesuatu yang ada di bawah langit, apapun itu, ada waktunya dan ada masanya. Ini adalah dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu kalau dasar katanya itu dari eklesia. Eklesia itu pengertiannya adalah sekumpulan orang percaya atau jemaat atau sidang. Makanya dalam bahasa Inggris Ecclesiastes namanya begitu. Artinya bahwa kitab ini, tulisan ini diperuntukkan untuk jemaat dan disampaikan untuk orang yang mengerti, memahami, memiliki hikmat untuk menjelaskan. Saya akan mencoba membongkar dengan bantuan Roh Kudus versi kitab Madras. Jadi ini adalah versi kitab Ibrani yang saya pelajari dan saya coba bagikan. Karena ini bagus sekali untuk direnungkan, bagus sekali untuk dibawa pulang, bagus sekali untuk diaplikasikan. Karena ketika kita melakukan sesuai dengan waktunya Tuhan, maka kita akan pulang bawa kemenangan. Amin. Saya akan ajarkan ini, kita akan belajar bersama-sama. Berarti semuanya ada masanya, ada waktunya. Coba kita buka ayat 2. Jadi di dalam kitab ini ada 14 paralel. 14 paralel kondisi yang berlawanan, yang bertentangan, 14 pasang. 12 pasang itu mewakili manusia. Karena ini tadi saya bilang dari Pengkhotbah dan berbicara di bawah langit, segala sesuatu di bawah langit, berarti kita yang masih ada, yang masih hidup di dunia ini untuk kita. Ada 12 paralel, itu yang mewakili kehidupan manusia. Dan 2 pasang paralel lagi yang mewakili kehidupan dunia secara umum. Jadi semua total ada 14 paralel di sini. Saya akan coba jelaskan per 4 dulu. Setelah 12 yang untuk manusia, untuk kita semua, baru saya jelaskan yang terakhir untuk dunia. Kita akan belajar ayat 2 dan ayat 3 dulu. 4 paralel pertama. Dikatakan begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Diteruskan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini adalah 2 pasang yang pertama ya, 2 paralel yang pertama. Ada kelahiran, ada kematian. Ada awal kehidupan, menanam. Menanam itu kalau kita taruh benih kan awal kehidupan. Tapi ada akhir kehidupan, mencabut yang ditanam. Oke? Tapi kelahiran, kematian, awal kehidupan, akhir kehidupan tidak bisa ditentukan oleh manusia. Semua di bawah kuasa Tuhan. Ada nggak di sini? Pak, saya punya rahasia. Apa tuh? Langsung dia bilang, kasih tahu nggak ya? Dia bilang begini, Pak, istri saya 2 bulan lagi pasti hamil. Nggak ada yang tahu. Atau nggak usah susah-susah. Kita bilang begini, istri saya tanggal 11, bulan 11, tahun 2020, jam 11 siang, lahir Pak. Tapi tanpa sesar ya, tanpa sesar. Itu nggak ada yang bisa prediksi. Bahkan mungkin bilang, Pak, sepertinya 3 hari lagi saya pulang ke rumah Bapak. Jadi saya sudah siapkan surat wasiat. Itu juga tidak bisa ditentukan. Kelahiran, kematian tidak bisa ditentukan oleh manusia. Ini berbicara tentang fisik, tubuh. Karena manusia terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi dalam Pengkhotbah urutannya dibalik. Tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Karena Pengkhotbah ingin menyatakan ketika kita mengalami sesuatu di fisik kita, di tubuh kita, itu akan mempengaruhi
jiwa, emosi, dan roh, kebijakan. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang tubuh. 2 pasang pertama. Kelahiran, kematian, awal kehidupan, akhir kehidupan. Di bawah kuasa otoritas Tuhan. Lanjut ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya. Saya sempat kesulitan waktu mencari tahu tentang kata merombak. Karena artinya agak kabur. Jadi ketika saya pelajari bahasa aslinya, ternyata menyatakan merusak. Bahasa aslinya merusak, breakdown. Dalam bahasa Inggris, breakdown. Dalam bahasa aslinya, Ibraninya, dia artinya merusak. Jadi ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ini berbicara tentang kesehatan, lagi-lagi fisik. Ada penyakit yang mematikan, ada penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi intinya tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau semua penyakit bisa disembuhkan, berarti tidak ada dokter yang sakit. Tapi kenyataannya masih ada dokter yang sakit. Artinya, masih ada penyakit yang bisa membunuh, mematikan. Ada penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi, ada juga penyakit yang merusak. Ya, terkadang kita kalau terkena benturan, misalkan seperti sobek, luka, rusak. Tapi ada waktu untuk membangun. Ketika dikasih obat, sel-sel kulitnya membangun kulit baru, lapisan yang baru. Jadi ada waktu penyakit itu merusak, menggerogoti, ya, ada waktu untuk membangun. Orang-orang yang kena kanker mayoritas rambutnya rontok. Karena kemo. Jadi ada waktu untuk merusak, ada waktu untuk membangun, diperbaiki, di-restore lagi. Dan Tuhan sudah ciptakan ini dalam kesehatan, yaitu endorfin. Kemarin saya sudah jelaskan beberapa minggu sebelumnya. Ketika hati kita gembira, maka Tuhan sudah desain dalam tubuh manusia, otak akan mengeluarkan hormon endorfin 500 kali lebih kuat daripada morfin. Ini yang bisa membangun imunitas tubuh, yang bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Ini luar biasa. Jadi pastikan kita semua mempunyai hati yang gembira. Bilang kiri kanan, hatinya gembira dong. Jadi kalau hati gembira, saya percaya kita semua pasti sehat-sehat. Amin. Itu aja yang penting. Jadi dua ayat ini berbicara tentang 4 paralel, berbicara tentang fisik. Semua ada waktunya. Oke, tentang fisik. Lanjut ayat 4. Kita masuk dalam emosi, jiwa. Jadi jiwa itu bukan di sini. Jiwa itu di sini. Ya. Saya ajarkan tuh. Jiwa itu adanya di sini, emosi. Pak, gimana cara melihat jiwa seseorang? Gampang, katain aja orang itu. Kamu gendut banget. Kayak gentong rusak, pasti marah. Nah itu jiwa. Tapi kalau kita katakan, walaupun dia sudah marah gitu, dia datang ke kita, terus kita bilang, kamu kalau marah cakep deh, langsung tersenyum. Itu jiwa, itu emosi, itu adanya di otak. Responnya adanya di otak. Dikatakan begini, 2 ayat yang berikutnya, di ayat 4, ayat 5 begini. Ada waktu untuk menangis, emosi, kesedihan. Ada waktu untuk tertawa, kebahagiaan. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini sama, satu ayat itu mewakili satu simptom yang sama. Jadi ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita meratap, ada waktunya kita menari. Semua ada waktunya kata Tuhan. Ya. Tapi kita tidak berkuasa menentukan kapan kita harus menangis, kapan kita harus tertawa. Pada saat kita terjatuh, kita tidak mungkin tertawa. Pada saat kita menghadapi kematian, tidak mungkin kita tertawa. Pada saat keluarga sedang berduka, pastinya kita menangis. Tapi lagi-lagi kematian dan kelahiran, itu di bawah kuasa Tuhan. Dan itu mempengaruhi emosi kita. Ketika kita tertawa, ketika kita menangis, itu semua di bawah otoritas Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan berdaulat penuh atas hidup orang percaya. Jadi jangan katakan itu kan kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pastinya kebaikan. Ya. Gak ada itu yang namanya kebetulan, gak ada itu. Kemarin saya kesaksian sedikit. Saya melihat bahwa puji Tuhan gereja kita walaupun jemaatnya
belum begitu banyak, tapi kita diberkati. Gereja diberkati. Gereja sangat-sangat diberkati. Ya. Sehingga gerejanya terus membangun. Di tengah pandemi, gereja tidak berdiam diri, gereja bisa berdampak buat jemaat, gereja bisa berdampak buat pelayanan orang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan, dan gereja boleh membangun. Kalau ditanya kok bisa Pak, saya juga nggak ngerti. Tapi saya mau jawab satu hal, itu karena ada Tuhan yang hidup di tempat ini. Dan kemarin saya lihat ternyata gereja terkumpul dana. Saya punya satu karakter, gereja tidak boleh simpan uang banyak-banyak. Kok Bapak karakternya seperti itu? Begini, saingan Tuhan siapa? Mamon. Ya. Kalau uang gereja disimpan terlalu banyak, itu kurang tepat. Gereja harusnya menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika gereja sudah punya uang, kita tanya Tuhan, Tuhan mau bikin apa? Kenapa ada dana? Jadi kemarin saya doa dan Tuhan tunjukkan, nak, kamu stop dulu di ruang GC, kamu percantik ruang ibadah utama. Saya tanya Tuhan mau buat apa? Uangnya sudah ada, mau buat apa Tuhan? Lalu saya dapat tuntunan Roh Kudus, kamu buat gipsum, nak. Loh, saya kan belum pernah buat gipsum, gimana cara buat gipsum? Dia bilang begitu. Tiba-tiba saya dikasih penglihatan, diajarkan caranya begini, beli besi ini, beli besi itu, caranya bikin begini, nekuk besinya begini. Jadi ketika saya pelajari itu ada berapa kali saya diajarkan, saya langsung bilang sama istri saya, Mam, kayaknya Tuhan mau bangun gipsum, mau percantik ruangan ibadah utama. Karena gipsum baru separoh, yang belakang masih belum. Lalu istri saya, ya udah kita jalankan aja sama-sama. Akhirnya kita beli besinya sesuai dengan tuntunan, terus kita belajar dari YouTube. Setelah saya dapat tuntunan, saya pelajari lagi, saya konfirmasi dari YouTube. Tapi ada hal-hal yang saya tidak temukan di YouTube. Nah di saat teduh saya doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti cara masang ini gimana cara masang ini. Nah itu saya sering dikasih penglihatan, diajarkan secara private gitu ya. Waktu saya saat teduh dikasih penglihatan, cara motongnya begini, nanti ditekuk begini, kamu bikinnya kayak gini. Dan akhirnya saya coba praktekkan. Dan kalau tidak percaya itu yang di tengah yang kita bikin itu yang buat ngunci pakai bau tanam yang di tengah itu tidak ada di YouTube. Boleh silakan dicari itu bikinnya kayak gimana, nggak ada di YouTube itu. Itu dari Roh Kudus. Jadi saya bikin, ketika saya pasang dari ujung ke ujung dulu. Saya tanya Tuhan cara masangnya gimana? Saya nggak pernah masang gipsum. Jadi Roh Kudus ajarkan saya, kamu pasang dari ujung ke ujung, baru kamu ikutin pakai tali yang tengahnya. Saya pasang yang di sini, kemudian saya pasang yang di sana. Karena saya percaya semua ada waktunya. Ya, kalau uangnya sudah ada, berarti itu waktunya Tuhan untuk saya bekerja. Saya tidak boleh jadi Kristen yang pasif. Saya harus jadi Kristen yang berkarya. Kesuksesan kekristenan adalah menghasilkan buah. Ya, ingat kata-kata saya. Kesuksesan kekristenan kamu jangan bangga dengan salib besar-besar, kamu jangan bangga dengan sering ke gereja, dengan rajin berdoa. Kalau kamu tidak berkarya, kamu tidak menghasilkan buah, kamu belum sukses jadi orang Kristen. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, yuk Mam kita kerja berdua. Waktu saya ngebor yang paling ujung, dia besinya panjang, istri saya pegang yang belakang, saya pegang yang ujung sambil ngebor. Jadi saya tidak pakai piser, pakai bau tanam, pakai bor beton. Dan Tuhan izinkan saya terjatuh. Ini ketinggiannya mungkin 3,5 meter. Saya terjatuh. Ya. Ini gereja ini yang pasang listrik, mayoritas saya. Yang bikin-bikin gereja nih, mayoritas saya. Dan saya tidak pernah terjatuh. Saya pernah pegang setrum satu kali, tapi herannya pada saat itu saya tidak tersetrum. Tapi setelah dipasang, waktu saya tes, ternyata ada apinya. Itu karena Tuhan. Dan ketika saya bor, saya fokus sama bor, tangganya miring, tangganya terpental, saya terjatuh. Dengan posisi bor yang menyala, yang saya pegang, karena ada listriknya saya lagi ngebor. Dan posisi besi itu tajam, masih huruf L gitu jatuh. Menghadap ke atas. Tapi puji Tuhan, saya tidak kena itu semua. Bornya nggak kena, tangganya nggak kena. Saya cuma terbentur dengan speaker hitam itu, dan saya jatuh ke bawah. Waktu saya jatuh ke bawah, ini mimbar, saya cerita ada sesuatu yang saya juga tidak ngerti sampai sekarang.
itu sepanjang sekujur tubuh, sekeliling tubuh saya, itu ada satu aliran listrik yang hangat. Kalau dalam bahasa medis mungkin kesemutan, tapi itu bukan kesemutan. Kalau kesemutan, badan yang kesemutan. Tapi saya bisa merasakan efek kesemutan bukan di badan saya, tapi di luar badan saya, di sekeliling badan saya, tapi di luar, bukan di dalam, bukan di badan saya. Saya merasakan kuat sekali energi itu seperti ada setrum, tapi hangat sekali. Waktu saya jatuh, saya bilang Tuhan Yesus sakit, Tuhan Yesus sakit. Memang sakitnya luar biasa, waktu saya jatuh, kepala saya kena. Itu sakitnya luar biasa. Saya belum pernah jatuh, saya dari kecil sampai sekarang saya belum pernah jatuh. Baru kali ini saya ngerjain rumah Tuhan jatuh. Saya seorang hamba Tuhan, saya mengerjakan pekerjaan di rumah Tuhan, dan ada waktunya saya terjatuh. Ada waktu untuk merombak, merusak, ada waktu untuk menyembuhkan. Jadi saya diizinkan jatuh. Kalau saya bukan seorang pengikut Kristus yang dewasa, saya akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya ini hambamu, saya bekerja di rumahmu, untuk kemuliaan rumahmu, walaupun Tuhan gak perlu dimuliakan, karena dia sudah maha mulia. Gitu ya. Saya mencoba melakukan yang terbaik, tapi kok engkau izinkan saya jatuh? Kalau orang Kristen yang masih belum dewasa, dia akan menyalahkan Tuhan, akan bersungut-sungut. Tapi saya percaya itu waktunya Tuhan, saya diizinkan jatuh. Waktu terjatuh, istri saya kaget, istri saya tangga sebelah sana, saya tangga di sebelah sini. Dia lari, dekatin saya, dia panggil-panggil nama saya. Tapi saya cuma dari mulut saya bilang, Tuhan Yesus sakit. Memang betul-betul sakit, saya tidak bisa bangun. Tuhan, itu betul-betul sakit. Betul-betul sakit, saya baru tahu itu jatuh rasanya sakit kayak begitu. Itu betul-betul sakit, karena saya tidak pernah jatuh. Maksudnya, dalam arti kata, kalau dulu muda naik motor ketabrakan sering, kalau jatuh dari tangga saya belum pernah. Bahkan saya bikin spandek di rumah saya, itu ketinggiannya kalau tidak salah saya sekitar 12 meter saya bikin spandek di atas. Gitu. Tapi kemarin itu diizinkan Tuhan jatuh. Lalu waktu saya teriak Tuhan Yesus sakit, Tuhan Yesus sakit. Tiba-tiba saya merasa ada satu tangan besar sekali. Besar, tangan itu bukan tangan kecil gitu. Tangan itu besar sekali, kayak ada satu jamahan besar sekali. Mulai dari kepala saya menjalar sampai ke badan. Dan pada saat jamahan itu berjalan dari kepala, mulai kepala sampai ke bawah, saya merasakan sakit saya mulai pelan-pelan hilang, ditarik. Tapi cepat sekali, dia tarik, jadi sakit itu bisa hilang, bisa bergeser dan hilang dengan cepat. Hilang. Dan ketika hilang itu saya punya kekuatan. Saya bisa pertama kepala saya didudukin di paha istri saya panggil-panggil nama saya. Terus dia kasih saya minum. Lalu saya mulai duduk. Terus istri saya bilang, ya udah stop dulu, nggak usah kita kerja. Saya bilang tunggu dulu sebentar. Lalu saya mulai berbahasa roh, saya doa sama Tuhan, saya minta kekuatan yang baru. Dalam pelayanan saya sering minta kekuatan yang baru. Karena pelayanan spiritual itu makan tenaganya luar biasa. Saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan yang baru. Entah bagaimana ceritanya, seketika itu juga saya bisa bangun, saya bisa berdiri. Saya berdiri, istri saya bilang, ya udah duduk dulu, kita tenang dulu. Saya bilang, enggak, kita kerja lagi. Kita kerja lagi. Kenapa? Karena apapun yang Tuhan izinkan, ada waktunya dan ada masanya. Saya tidak percaya yang namanya kegagalan. Karena saya punya Tuhan yang pegang kemenangan. Saya anak Tuhan, saya di dalam Tuhan, saya milik Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya tidak mau jadi Kristen yang pemalas. Saya tidak mau jadi Kristen yang pasif. Yang hanya berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi nggak pernah berkarya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kerja lagi. Kalau memang jatuh ini menyenangkan hati Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting saya kerja lagi. Karena sakitnya saya dibandingkan dengan salibnya Kristus, itu tidak sebanding. Istri saya sampai kaget. Tapi udah stop dulu. Enggak, kita kerja lagi. Kita harus kerja lagi. Lalu istri saya mulai pegangin tangga dan saya kerja lagi. Yang jadi pertanyaan adalah, banyak sekali anak-anak manusia, anak-anak Tuhan, ketika mengalami masalah, mulai menyalahkan Tuhan. Ketika saya jatuh, saya percaya itu waktunya Tuhan untuk saya belajar. Kenapa?
Karena saya berfokus sama pekerjaan, tapi saya tidak berfokus sama safety work. Saya hanya fokusnya sama pekerjaan, tapi saya tidak berfokus sama keselamatan kerja. Tuhan izinkan itu terjadi untuk saya belajar. Tuhan izinkan waktu-waktu sulit terjadi dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Seorang bapak yang baik tidak selalu menuruti kemauan anaknya. Tapi seorang bapak yang baik akan membimbing anaknya, akan mendewasakan anaknya, akan mengajarkan anaknya. Terkadang bapak yang baik mengatakan tidak untuk hal yang tidak baik. Tapi dia mengatakan ya untuk yang baik. Orang tua yang baik tidak mengatakan iya untuk semua aktivitas anaknya. Itu orang tua yang baik. Jadi kalau Tuhan izinkan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Itu semua buat kebaikan kita. Yang pastinya, dari perumpamaan ini tidak ada yang terputus. Ada waktu untuk menangis, titik. Tidak, dilanjutkan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada satu pembaharuan yang Tuhan akan lakukan buat kita. Dan ini mempengaruhi jiwa kita. Kadang kita sedih, kadang kita happy. Di ayat 5 dikatakan ini lebih complicated lagi. Di ayat 5. Ya, di ayat 5 ini dalam kitab Rabi, saya ajarkan ya. Ada waktu untuk membuang waktu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ini juga berbicara tentang emosi. Ingat satu ayat adalah berhubungan. Kalau kita mau bangun sebuah rumah di lahan, lahannya banyak rumput, banyak batu, maka kita harus membuang batu, membersihkan dulu lahannya. Setelah bersih, baru kita bangun. Benar? Ya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ini berbicara tentang hubungan, tentang satu relation. Ketika kita mau berhubungan dengan seseorang, mendekati seseorang, kita harus bersihkan dulu jalannya. Kita buang dulu batu-batu yang menghalangi. Baru kita membangun hubungan itu. Makanya dikatakan selanjutnya ada waktu untuk memeluk. Kangen, rindu, keinginan, kerinduan untuk lebih dekat, lebih intim. Karena kalau nggak kenal nggak boleh meluk. Bisa kena. Boleh ya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Apalagi sekarang COVID, nggak boleh lagi. Nggak ada kecipu apa tuh namanya, yang cium pipi kiri, cium pipi kanan itu. Udah tak ada lagi tuh. Ya. Jangan coba-coba. Kecuali sudah dikuduskan dalam pernikahan. Ya. Udah nggak ada lagi tuh. Nah, jadi ini berbicara tentang jiwa, emosi. Bagaimana dengan roh? Kita lihat ayat 6. Ayat 6 dikatakan begini, Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Kalau kita punya uang, ada waktunya kita nabung, ada waktunya kita harus belanja. Jangan jadi pelit. Bilang kiri kanan, kamu jangan pelit. Bilang kiri kanan, kamu jangan pelit. Gak boleh pelit. Siapa memberi berkat akan diberi kelimpahan. Amsal bilang begitu. Jangan pelit. Pelit tuh harus ada tempatnya. Ya, kalau memang nggak perlu dibeli, boleh pelit. Artinya jangan boros. Tapi jangan semua nggak mau dibeli. Semua disimpan, uang dikekep gini. Waduh, buat apa? Tapi boleh nabung nggak Pak? Boleh. Ya, harus pakai hikmat. Nah ini semua pakai hikmat. Kapan waktunya kita cari uang? Kapan waktunya kita menabur? Kapan kita waktunya menabung? Kapan waktunya kita membeli? Ini semua butuh hikmat. Nah, hikmat ini berbeda dengan pengetahuan. Ya, nanti saya jelaskan di ayat berikutnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini butuh hikmat. Hikmat yang luar biasa, hikmat yang sempurna, hikmat yang berbicara tentang masa depan, itu adalah hikmat yang dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, Roh Allah itu ada dalam ya. Tadi kita bicara tubuh, terus kita bicara tentang jiwa. Lalu sekarang kita berbicara tentang roh. Dan semua ini ada waktunya. Semua ini otoritas Tuhan.
Malah ada Amsal berkata begini, manusia menimbang-nimbang, tetapi perkataan yang keluar dari mulut berasal dari Tuhan. Jadi memang semua butuh hikmat. Lanjut di ayat 7, berbicara tentang perkataan, lanjut di ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Sekali lagi, satu ayat ini berpasangan, berpadanan. Ini berbicara tentang perkataan. Perkataan bisa merobek hati. Tapi perkataan bisa menjahit hati. Ada yang merusak, ada yang mendamaikan. Ada yang menghancurkan, ada yang mendamaikan. Lewat apa? Perkataan. Makanya jaga perkataan kita. Tadi Bu Ani pagi-pagi bilang, banyak bicara, ada pelanggaran. Langsung dia bilang begitu. Jadi jaga perkataan kita. Kalau penting berbicara, berbicara. Kalau nggak penting, diam aja. Kenapa? Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata sia-sia yang mulut dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Itu Matius 12 ayat 36 dan 37. Jadi di sini berbicara tentang apa? Hikmat. Lagi-lagi hikmat. Kalau tadi ngeluarin uang, sekarang berkata-kata. Hikmat. Kita butuh hikmat. Terkadang kita banyak diam aja, orang pikir kita pintar, padahal nggak ngerti. Tapi kalau kita banyak bicara, kelihatan kebodohannya. Hikmat. Ini kita butuh hikmat. Dari Roh Kudus. Roh. Ya. Tadi tubuh, jiwa, roh. Sekarang keseluruhannya dalam dunia di ayat 8. Pengkhotbah bilang begini. Di ayat 8, ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Kalau kalian perhatikan struktur perkataannya, awal dan akhir itu adalah kebaikan. Tapi yang di tengah-tengah, ini adalah yang bukan berasal dari Tuhan. Membenci dan perang. Dunia sudah dikuasai oleh kebencian dan peperangan. Tapi kita anak Tuhan, kita harus punya kasih yang mengalahkan peperangan dan kebencian, tetapi menghasilkan kedamaian. Ingat, kasih akan mengalahkan kebencian dan peperangan, tapi kasih akan membawa kedamaian. Ini semua pesan buat kita. Dan ini dibutuhkan hikmat. Semua ini dibutuhkan hikmat. Kita lihat di ayat 9, dikatakan begini. Ayat berikutnya. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Lanjut ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Perhatikan kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini. Apakah untungnya pekerja berlelah-lelah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan siapa? Berarti kalau kita kerja, siapa yang kasih? Oh, jangan-jangan kita yang pintar. Karena kita pintar, kita hebat kok. Makanya kita bisa dapat kerja. Tapi saya mau tanya, banyak sarjana nganggur nggak? Tapi banyak nggak yang lulusan SMA dapat pekerjaan bagus? Artinya semua atas otoritas siapa? Allah. Dan dikatakan di sini, diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Seorang anak Tuhan yang memiliki hikmat Tuhan, yang bukan bergantung kepada pengetahuan manusia, dia akan memiliki kualitas kerja, kualitas hidup, kualitas keuangan, kualitas kesehatan, kualitas keberhasilan, kualitas keberuntungan, kualitas keluarga. Semuanya berkualitas. Yang setuju katakan amin. Ada anak-anak Tuhan yang bekerja cuma sebentar, tapi hasilnya banyak. Ada yang bukan anak-anak Tuhan, yang bekerja dengan secara luar biasa, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi nggak bawa pulang apa-apa. Pak, tapi ada anak Tuhan juga yang begitu. Ya, saya mau tanya hubungannya dengan Tuhan apa? Saya tidak mau menghakimi, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang terpenting begini, saya kasih tahu.
Kalau kita sekolah, kita belajar ilmu pengetahuan atau ilmu hikmat? Ilmu pengetahuan. Berarti ilmu pengetahuan bisa dipelajari gak? Ilmu pengetahuan bisa diselidiki gak? Bisa diobservasi gak? Tapi saya tanya, ilmu pengetahuan itu pasti gak? Apa ilmu pengetahuan yang pasti? Matematika. Betul ya? Betul ya? 5 tambah 2 berapa, Pak? Hah? 7. Siapa bilang? Alkitab bilang 5.000 sisa 12. Enggak, benar nggak saya tanya begitu? Artinya ilmu pengetahuan tidak sama dengan hikmat. Ilmu pengetahuan bisa dipelajari. Tapi hikmat melebihi ilmu pengetahuan. Hikmat diperoleh karena takut akan Tuhan. Saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan diberikan hikmat-hikmat baru. Ketika kita mendapat hikmat baru, maka apapun kondisi yang tidak bisa kita ubahkan, tapi hikmat dari Tuhan akan memperbarui hidup kita untuk selalu keluar sebagai pemenang. Amin. Ayat 11 dikatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa setiap masa, setiap waktu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, baik itu senang atau susah, baik itu sakit atau sembuh, baik itu kekurangan atau kelimpahan, semua indah pada waktunya. Jadi, kalau kita mengalami masa-masa sulit, jangan bersungut-sungut. Aduh Tuhan, kenapa kau izinkan begini? Aduh Tuhan, saya jatuh, Tuhan saya kerja di rumahmu. Enggak tuh. Saya bilang, Tuhan, beri saya kekuatan baru, saya mau kerja lagi. Kalau kalian anak-anak rohani saya, kalian akan punya karakter yang sama dengan bapaknya. Saya sebagai seorang bapak rohani, saya tidak pernah mengenal lelah. Setiap uang yang terkumpul di gereja ini, selalu saya berikan kepada Tuhan. Dan kalian bisa lihat buktinya. Karena saya mau rumah Tuhan semakin besar, semakin bagus, semakin baik, semakin cantik, semakin menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa. Dan itu uang-uang kalian. Termasuk uang saya juga. Saya juga nabur. Tapi percayalah, apapun proses yang kita jalani, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Karena segala sesuatu ada masa dan waktunya. Jangan menuntut minta cepat. Kadang-kadang gitu ya. Makanya mie instan kan laku ya, karena serba instan ya. Fast food laku. Manusia karakternya kan pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat. Mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan gitu ya. Nuntut ya. Sekarang kan kita lebih pintar dari Tuhan. Kita yang nasehatin Tuhan. Ikutin aja prosesnya, karena semua ada masanya. Ya. Pasti nantinya akan indah pada waktunya. Pemusik saya undang naik ke mimbar. Saya tutup dengan satu ayat, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, proses yang Tuhan izinkan itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Semuanya pasti indah. Tapi pada waktunya Tuhan. Oke? Ingat ya, jalani proses ini, mengucap syukur kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, tanya, Tuhan saya harus bagaimana menghadapi masalah saya. Nanti Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu. Tapi ingat ketika Tuhan kasih tahu, melangkah. Ya, jangan hanya benar nggak ya, benar nggak ya. Sudah diuji, dapat konfirmasi ujian,
Bener nggak ya? Nanya lagi, bener nggak ya? Jangan. Ketika Tuhan izinkan terjadi, itu pasti proses pendewasaan. Ketika kita dapatkan jawabannya, lakukan. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Lah kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita ulang dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah di
kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu ada waktu, segala sesuatu ada masanya. Tapi kami percaya, semuanya pasti indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapak buat firman. Mampukan kami, bersama malaikat-malaikat penolongmu, kami boleh melewati cobaan ini dan keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bapak dan Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus supaya kita ingat akan Dia. Kita harus ingat akan kebaikan Dia. Karena Dia datang ke dunia ini, mati untuk menyelamatkan kita. Tapi sebelum kita masuk ke perjamuan kudus untuk menerima berkat yang sempurna dari Tuhan, kita harus koreksi diri. Kita harus periksa hati kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai ada kekotoran hati. Jangan sampai ada kekecewaan. Jangan sampai ada kemarahan. Karena ketika hati kita tidak bersih, kita tidak akan menerima berkat yang sempurna dari Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau saat ini ada yang Roh Kudus ingatkan tentang dosa-dosa, pelanggaran, kotoran hati kita, minta ampun sama Tuhan. Masing-masing berdoa, masing-masing tundukkan kepala berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami, ampuni kami ya Allah. Jangan kau tidak lagi dosa kami dan pelanggaran kami. Ampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima
kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat hikmat marifat, berkat kekuatan yang baru, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus yang akan menjemput kita di awan-awan yang berbahaya. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.